لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla jamaah maghrib rahimahullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi kita, menunjuki kita, dan selalu memberikan inayah, pertolongan kepada kita sekalian. Terlebih juga kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmat yang besar darinya yang bisa kita nikmati dan kita pergunakan untuk melaksanakan kehidupan dalam dunia ini, khususnya dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimahullah, mengawali bulan Maret yang jatuh pada akhir bulan Rajab 1443 Hijriah, dan bulan depan insya Allah kita sudah masuk dalam bulan yang kita harap-harapkan dan mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita diberikan umur dan diberikan kesehatan sehingga secara maksimal kita bisa melaksanakan dan menyongsong ibadah-ibadah yang akan kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kami membawa satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar. Di dalam akhirat nanti, kita sebelum menuju ke tempat kita masing-masing sesuai dengan amal perbuatan kita, kita akan diberikan pertanyaan atau ditanya tentang apa-apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan untuk apa, digunakan untuk apa, kesehatan, umur, rezeki, dan macam-macam yang sudah kita terima dari Allah. Itu nanti akan dipertanyakan untuk apa dipergunakan, dan pada saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepada kita, baik itu suami istri yang pada saat di dunia kita bangga-banggakan, anak-anak kita yang mempunyai kedudukan, pangkat, dan derajat yang tinggi yang dijunjung oleh masyarakat. Dalam kehidupan akhirat itu kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan darinya. Oleh sebab itu, maka Allah memberikan kepada kita dalam firman-Nya, wattaqu
yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqbalu minha adlun wa la hum yunsarun. Artinya, jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada saat itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Begitu pula tidak diterima syafaat atau pertolongan dan tebusan darinya. Meskipun kita di dunia punya banyak harta, tapi harta itu tidak bisa untuk menembus dosa-dosa yang kita alami dalam kehidupan dunia. Tidak bisa seperti di dunia, kalau kita di penjara ada tebusannya dan kita bisa keluar dari penjara. Tetapi di akhirat, harta yang kita banggakan, yang kita tumpuk, yang mungkin kita harapkan nanti bisa menolong kita dalam kehidupan akhirat, tidak akan bisa. Karena itu Allah menyatakan mereka tidak akan ditolong. Jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan kepada kita tentang apa nanti yang akan ditanyakan, sebagian dari apa yang ditanyakan di dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, yang pertama adalah tentang umur kita, dihabiskan untuk apa. Yang kedua, ilmu yang kita miliki dipergunakan untuk apa. Dengan ilmu itu apa yang telah diperbuat. Kemudian yang ketiga, tentang harta, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Harta itu ada dua pertanyaan, kalau yang lainnya satu-satu. Kemudian yang keempat, yaitu tubuh, jisim yang kita miliki ini dipergunakan untuk apa. Tubuh yang gagah perkasa, yang disanjung-sanjung orang, dan yang perempuan juga begitu, yang cantik, yang menjadi sanjungan para lelaki, untuk apa digunakan. Rasulullah bersabda, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa ammalihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima abla. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga atau sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua, ilmunya, dengan ilmu itu apa yang telah diperbuat. Dan yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat, tentang tubuhnya, jasadnya, untuk apa dipergunakan. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakar Al-Aslam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kaji satu persatu. Pertama, untuk apa umur itu dihabiskan. Perlu diketahui bahwa umur manusia yang dipergunakan untuk hidup di dunia itu sangat pendek, terbatas sekali. Semuanya ada batasan, sehingga Allah menyatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang itu mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum,
apabila datang batas waktu itu kepada mereka, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan bisa diakhirkan dan tidak bisa diawalkan. Artinya ajal dan mengatakan kematian. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan surat Fatir ayat 11, wa ma yu'ammaru min mu'ammirin wa la yunqasu min umrihi illa bi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini sering saya sampaikan pada saat berangkat kematian, tidak seorang pun yang dipanjangkan umurnya dan tidak seorang pun yang dipendekkan umurnya, melainkan sudah tercatat di kitabnya, yaitu yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Kalau Allah menghendaki umur seorang panjang bisa saja, pendek bisa saja, tapi semuanya sudah ada batasannya masing-masing. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, akmar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit sekali kata Rasul, may yazidu dzalik, yang orang yang melewati umur 70 tahun. Jadi kalau ada orang yang sudah umur 60 ke atas, ya siap-siap saja, berarti sudah dekat dengan tanah, artinya sudah dekat dengan kematian. Apalagi kalau sudah lebih dari 70 tahun yang termasuk sedikit, kata Rasul, itu maka beruntunglah dan pergunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kalau batas waktu umur manusia itu habis, maka Allah akan menarik kembali. Sehingga kalau dalam hadis sering saya katakan, ya, milik Allah lah apa yang diambil. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah yang diambil. Jadi nyawa yang kita pakai sekarang ini milik Allah. Satu saat Allah juga akan mengambilnya. Kemudian walahu ma a'ta, dan miliknya pula apa yang diberikan, harta, anak, satu saat juga akan diambil oleh Allah. Karena itu wal tasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan itulah atas kejadian itu. Kemudian dalam ayat ini disebutkan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Kemudian di ayat lain, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld apa imita faumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad tidak ada yang abadi umurnya. Hanya perbedaan panjang saja. Kalau Adam itu sampai 800 tahun sekian dan lain sebagainya. Tapi paling pendek Nabi yang umurnya itu Nabi Isa, hanya 33 tahun. Tapi entah apa meninggal atau bagaimana, itu Allah yang tahu. Ya. Kemudian kalau Nabi Muhammad menurut tahun Hijriah, beliau meninggal berumur 33 tahun. Umur yang diberikan oleh Allah sebenarnya adalah sebagai ujian.
apakah dapat dipergunakan untuk melakukan amal kebaikan atau tidak? Apa justru sebaliknya? Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul rahim, wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi umur yang kita pakai sekarang ini sebagai ujian bagi kita, apakah dapat kita pergunakan untuk melakukan kebaikan atau tidak. Sehingga Rasulullah mengatakan, man tola umruhu wa hasuna khairun nas, man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang umurnya panjang, kemudian amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, kata Rasul, man tola umruhu wa sa'a amalu, yaitu orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Itu seburuk-buruk manusia. Nah, sekarang tinggal kita mau bertempat di mana? Apakah di khairun nas atau di syarrun nas? Umur yang kita pakai itulah yang harus kita manfaatkan untuk di antara kedua ini. Salah satu di antara kedua ini. Apakah di khairun nas atau di syarrun nas? Tergantung kita masing-masing. Abdulu, kata Pak Gaji Katam, terserah Anda. Karena itu Rasulullah juga mengatakan, man sanna bil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang melakukan sunnah, amalan kebaikan di dalam Islam, walahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dari amalan itu dan pahala bagi orang yang mengikuti sesudahnya. Min ghairi ayyangkusa min ujurihim syai'un, tidak sedikit pun dikurangi pahalanya dari amalan itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisra wa wisru man amila biha. Barang siapa yang melakukan amal keburukan, kejahatan di dalam Islam, maka dia akan menanggung akibatnya, menanggung dosanya dari amalan itu dan dosa orang yang mengikutinya. Nah, ini berat itu. Jadi kalau kita ini melakukan keburukan, kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan. Kalau ada orang yang mengikutinya, maka kita juga menanggung dosa orang yang mengikuti. Nah, maka itu mari kita berbuat kebaikan, tidak akan dikurangi sedikit pun apa yang telah dibalas oleh Allah. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita pentingkan. Umur kita diberikan Allah itu untuk apa? Jangan sampai kita sia-siakan sehingga kita kehabisan umur, tapi nanti kita akan menyesal dalam kehidupan akhirat karena tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan. Untuk apa ilmu itu dimiliki? Apa untuk kebaikan? Untuk menolong orang? Untuk orang Jawa bilang ilmu yang ilmu situ ibu kanggo minterno wong utawa kanggo menteri wong, kanggo minterno utawa kanggo menteri. Jadi beda.
hafalannya sangat berat. Tapi dia masih bertanya kepada kiainya, namanya kiainya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'akiti. Aku telah mengadukan kepada Kiai Waqi' tentang kesulitan menghafal. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Kiai Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbaroni bi anal ilma nurun, dan beliau juga memberikan kabar kepadaku tentang ilmu itu adalah cahaya, nur bukan nar. Wa nurullahi la yudalil asy, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi ilmu itu cahaya, nur, petunjuk, penerang. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan penerang ya, kepada orang lain, nanti ilmunya tidak bermanfaat. Nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Maka hati-hati yang punya ilmu tinggi. Kemudian dalam surat At-Taubah Allah menyatakan wa ma kanal mu'minuna liya'milu kafatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya, kata Allah, bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka bisa menjaga dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu itu hendaknya banyak dipergunakan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, untuk memberikan peringatan pada orang lain yang melanggar, yang melakukan keburukan, diberikan peringatan sesuai dengan petunjuk Allah. Karena itu orang yang berilmu tantangannya juga berat, dan ilmu harus diamalkan, tidak boleh disimpan. Ada satu pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, jadi tetap aja. Jadi makanya kalau kita punya ilmu harus diamalkan, apakah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kita bisa ngaji surat Al-Fatihah, kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan kepada orang lain. Itu tidak akan hilang, malah berkembang. Tetapi kalau tidak, diibaratkan pohon yang tidak akan, artinya tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan tentang harta. Ini ada dua. Dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan? Harta ini pertanggungjawabannya berat. Karena itu hati-hati yang punya harta. Kenapa? Karena harta juga bisa menjadi bencana bagi kita kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alan nasi zaman la yubalil mar'u ma'akhudha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang satu masa terhadap manusia di mana manusia itu sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta itu, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Tidak peduli, pokoknya iso bahwa uang pokoknya iso tak cukup, bahwa negara pokoknya iso tak korupsi, bahwa uang pokoknya aku
so maling tak maling. Itu cara yang haram. Sehingga manusia tidak memedulikan itu sekarang. Apakah sekarang sudah terjadi? Wallahu a'lam. Bisa kita lihat bersama. Ya. Kemudian harta itu bisa menjadi bencana, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ka'ab bin Iyad qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya kata Rasul dalam hadis ini, setiap umat mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sampai sekarang itu ada bencananya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati kata Rasul, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi harta menjadi fitnah apabila kita tidak bisa mendaya gunakan dengan baik. Jadi kalau tidak dibelanjakan sesuai dengan petunjuk Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. At-Taghabun ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Harta itu juga bisa melalaikan kita untuk ingat pada Allah. Karena itu ada peringatan dari Allah dalam ayat ini. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu itu melalaikan kamu, melupakan kamu untuk ingat pada Allah, untuk berzikir pada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang berbuat seperti itu dia akan jadi harta dan anak itu bisa melalaikan kita ya, untuk mengingat Allah. Contoh misalnya punya mobil mewah baru, habis kehujanan, pergi kehujanan, dicuci, ada azan, gak peduli, aku durung mari bahwa membah mobil wanyar ada mewah, boleh kelihatan hemat. Padahal di tengah-tengah dia mencuci mobil itu ada azan untuk melaksanakan sholat, tidak peduli itu. Nah, itulah satu contoh kecil. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang yang beriman, belanjakanlah hartamu di jalan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi ada peringatan dari Allah, perintah dari Allah, hendaknya harta itu kita infakkan, kita belanjakan untuk kemaslahatan sebelum datang kematian. Artinya la bai'un wala mulatun itu sebelum datang kematian. Jadi kalau sudah mati kita kan tidak bisa dagang emas seperti Pak Jatam, tidak bisa. Tidak bisa dagang beras seperti Pak Jaini, tidak bisa. Karena sudah mati, tidak ada jual beli. Nah, sebelum datang itu, mari harta yang kita miliki kita belanjakan untuk kebaikan-kebaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini bentuk penyesalan orang yang tidak mau belanjakan hartanya pada saat hidup dan dikaruniai harta. Sehingga dikatakan oleh Allah, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu, lalu berkata, ya Rob,
mengapa engkau tidak menangguhkan kematian sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah, aku termasuk orang-orang yang soleh. Menyesal dia. Waktu hidup diberi harta banyak, gak tahu sedekah. Ono orang narik zakat, lapo zakat, narik zakat itu oleh-olehku dewe, oleh kemergawi dewe, dan lainnya. Karena itu sebelum datang itu, mari kalau kita diberi harta, kita manfaatkan, kita belanjakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian yang keempat, untuk apa jasad atau tubuh yang kita miliki ini kita pergunakan. Ya. Manusia ini diberi tubuh oleh Allah yang sempurna, yang terbaik, lebih baik dari makhluk Allah yang lain. Sehingga Allah menyatakan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kapan? Nanti kita akan lihat. An Amir sami itu An-Nu'man Ibnu Bashir yakul, sami itu Rasulullah SAW yakul, ala wa innal bil jasadi mudghah idza salukal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa yalqal. Kata Rasul dalam hadis ini mengatakan, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila daging itu baik akan membawa kebaikan seluruh anggota tubuh yang lain. Tangannya juga baik, matanya juga baik, telinganya juga baik, mulutnya juga baik, tutur katanya baik. Wa in fasadat, apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wa yalqal. Ingatlah, dia adalah hati. Jadi hati itu adalah satu instrumen yang ada di tubuh kita yang bisa mendorong semua anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hati. Sehingga Ibnu Qayyim mengibaratkan hati itu seperti raja. Manakala hati itu bertindak sebagai raja, maka dia akan memerintahkan anak buahnya sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau hatinya baik, dia akan memerintahkan yang baik. Tangannya diperintah baik untuk banyak di atas daripada di bawah. Kalau di bawah itu ngemis. Jadi orang ngemis itu belum tentu larat, soge, tapi itu bukan pekerjaan. Bahkan juga ada perkumpulan untuk mengkoordinir pengemis. Kalau di kota-kota besar itu pagi dimuat di kendaraan, di drop di sana, nanti diambil setor kepada juragan. Nah, itu pengemis. Jadi didaya gunakan juga untuk memperkaya diri juga ada. Jadi belum tentu yang ngemis kepada bapak dan ibu sekalian itu larat, belum tentu. Kadang-kadang lebih kaya daripada yang memberi, banyak juga. Nah, karena itu hati yang ada pada diri kita, mari kita sinari dengan iman. Ada 3 instrumen di dalam tubuh kita yang bila kita salah menggunakan akan membawa kita terjerumus kepada neraka jahanam. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hul ghafilun. Telah kami jadikan
calon penghuni neraka jahanam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka mempunyai mata, matanya tidak pernah digunakan untuk memandang tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang digunakan ayat-ayat kemaksiatan saja. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Jadi kalau hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat Allah, matanya tidak pernah digunakan untuk memandang ayat tanda kekuasaan Allah, telinganya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan ayat Allah, itu seperti binatang. Bal hum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang itu kalau sapi ya, lembu, kalau kita beri makan dia tidak suka, tidak dimakan. Tapi manusia kalau sudah sesat, jangankan yang disukai, yang disukai pun dimakan. Aspal yang dimakan, pasir yang dimakan, semen yang dimakan. Kenapa? Artinya apa? Pemborong. Mohon maaf, jadi pemborong. Kadang-kadang plafon daripada proyek itu 100 juta. Yang digunakan tidak sampai. Tanyakan apa ya? Kalau saya salah, aku biar tahu tadi pengawas begitu. Karena itu maka lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang itu makan yang tidak suka ya sudah ditinggal. Tetapi kalau manusia walaupun tidak suka, kalau dia mau dia dimakan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dari penjelasan yang di atas, ya, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faruguka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah 5 sebelum datang 5. Nah, ini pernah dibuat lagu oleh Roma Irama. Jaga 5 sebelum datang 5. Sababaka qabla haramika, waktu muda sebelum datang tua. Muda itu gagah, sehat. Tua, walaupun sehat tapi tidak kuat. Muda itu sehat ya kuat. Sedina ping 3 iso, tapi nek tua ya, walaupun sehat tapi ya 3 lan pisan akhirnya begitu. Wong iso. Gitu dah. Tapi nek senom sedina ping 3 iso. Padahal ping 7 iso. Tapi wong tua walaupun sehat tetap tidak kuat. Apalagi tidak sehat, tambah gak kuat. 17 kok tambah. Anda ini gak percaya. Wasihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum sakit. Sehat itu sangat berharga. Sehat memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak bisa dinikmati kalau tidak sehat. Ingat ya, sehat bukan segalanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau tidak sehat. Paham? Duwe mobil mewah, tapi gak sehat, gak cukup padi. Duwe bojo ayu, gak sehat, belas. Karena di kamu saya. Jadi itu sehat itu penting, sehat itu mahal. Jadi segala-galanya tidak bisa kita nikmati kalau tidak sehat. Segala apa yang kita miliki. Karena itu sehat tidak bisa dibeli. Orang bisa membuat rumah sakit, tapi orang tidak bisa membeli sehat. Orang mempunyai banyak harta, bisa beli makan 5 itu, tapi mengganti kencing manis, gak oleh makan beras, gak oleh makan lagi, kon ngombe banyu tok, mangane sego jagung. Padahal duwe akeh, tuku apa iso, tapi menggo gak sehat. Itu sehat. Makanya sebelum datang
sakit, ayo. Wa ghinaka qabla faktika, waktu kaya sebelum datang miskin. Wa faragaka qabla syughlika, dan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Kalau istilah Omar Irama, jagalah sempat. Wa hayataka qabla mautika, dan waktu hidup sebelum mati. Lah ini. Nah, kemudian ada hadis lain, Rasulullah waktu itu berbicara dengan Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang mengembara. Nah, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tanzuri sabah, apabila kamu berada di waktu sore jangan nunggu waktu esok. Belum tentu menangi saiki saya menangi sore, belum tentu besok kita masih ada. Wa idza asbalta fala tanzuri masa, dan apabila kamu di waktu pagi jangan nunggu sore, gunakan waktu pagi itu. Duha, gunakan waktu, gak tahu duha ngenteni sore duha ya kaono sore duha ya. Waktu min sikatiha limaradika, dan gunakan Allah sehatmu sebelum datang sakit, dan gunakanlah hidupmu sebelum datang mati ya. Ini kemudian wabtaghi fima taqaddara akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaika wala ta'basat fil adi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi apa saja dari 4 yang diberikan oleh Allah itu, pertama gunakan untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat, yang kedua untuk membantu orang lain, yang ketiga jangan digunakan untuk membuat kerusakan di bumi. Ini ayat Allah ya. Kemudian idza mata ma'atama in qata amalu illa min salatin sadaqatin syariatin aw ilmin yuntaqu bihi wa awalatin sholihin yatmulahu. Kita ini sudah meninggal, semuanya putus kecuali 3 yang kita bawa, yang melekat. Jadi yang mengantarkan kita waktu kita dibawa ke makam itu semuanya kembali. Sehingga Rasul mengatakan ya, 2 kembali ya, mengantarkan kita ada 3, yang 2 kembali, yang satu tetap melekat. Apa yang melekat itu? Amal ya. Amalnya apa? Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang akan mendoakan dia. Maka kita perlu mencetak anak soleh agar kita nanti mati didoakan oleh mereka ya. Karena itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang ada pada diri kita, ilmu kita, rezeki kita, apalagi amal kita adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.